Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan beraneka ragam corak pemikiran. Tentu saja hal tersebut adalah sebuah sunatullah dan keniscayaan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 118 dan 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jikalau Tuhanmu menginginkan, maka ia sanggup untuk menjadikan manusia ke dalam satu umat saja. Namun engkau saksikan manusia masih suka untuk berpecah belah dan bercerai-berai, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Tuhanmu, dan untuk rahmat itulah mereka diciptakan. Akan tetapi telah tetap keputusan Tuhanmu, pena sudah diangkat, tinta di atas kertas pun sudah kering. Aku akan memenuhi kerak neraka jahanam dengan sebagian dari golongan jin dan manusia. Hadirin jamaah pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW di dalam Musnad Imam Ahmad menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika hendak menciptakan Nabi Adam alaihissalam mengirimkan malaikat untuk mengambil tanah dengan berbagai macam tekstur yang beragam dan berbeda-beda. Ada tanah yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Ada yang keras, ada yang lembut. Dan dari perbedaan tekstur ini kita punya perbedaan karakter. Fa in kana hadza min sya'nil zahir, fa kaifa sya'nul batin? Kalau secara zahir saja kita berbeda, gimana batin kita? Ada yang tinggi kita, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang rambutnya ikal, ada yang lurus, dan lain sebagainya. Kalau secara zahir saja sudah ada perbedaan, maka bagaimana dengan apa yang kita sembunyikan? Bahkan dalam tatanan ruang lingkup yang paling makro saja antara suami dengan istri, mereka bisa berbeda pendapat menyoal di mana meletakkan TV baru, di mana meletakkan sofa, di mana meletakkan meja. Mereka punya perbedaan. Nah, bagaimana sebenarnya sikap kita, etika kita di dalam menghadapi ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan umat Islam secara umum? Yang pertama, kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kamu tetap berpegang teguh kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kita dilarang untuk bercerai-berai. Kita dilarang untuk berbantah-bantahan yang tidak berfaedah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'alaikum bisunnati." Tetaplah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan khulafa'ur rasyidun setelahku. Wa addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah." Siapapun yang hidungnya hendak mencium wangi surga, maka hendaknya dia tetap menjaga kolektivitas. Wangi surga itu jauh, bisa dicium dari arba'ina aman, 40 tahun. Jarang 40 tahun. Kalau misalkan kita mengelilingi planet bumi butuh waktu 1 tahun berjalan kaki loh ya. Maka dari jarak 40 planet, kita sudah bisa mencium baunya surga.
Lah ini orang yang tidak mau berjamaah, hidungnya tidak bisa mencium bau surga. Bahaya kan? Kemudian Nabi SAW bersabda, fa'alaika bil jamaah, fa innama ya'kulu dhibu al-qasiyah. Hendaknya kalian tetap kolektif. Hendaknya kalian tetap bersama-sama. Karena serigala itu hanya akan memakan kambing yang terpisah dari golongannya. Nah, melihat kepada fakta bahwasanya umat Islam memiliki begitu banyak perbedaan pendapat, ini menjadi menarik sekali untuk kita diskusikan. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, Imam Asy'ariyah, beliau mengatakan, fakullu may yaj'alil ka'bata qiblatallah fahuwa min ummatil Islam. Siapa saja orangnya yang menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblatnya, maka dia termasuk ke dalam umat Islam. Kalau kita lihat ada orang menghadap ke arah kiblat, Allahu Akbar, kita tidak boleh serta-merta mengatakan ini bohong nih, ini orang fasik nih, ini orang kafir. Enggak bisa begitu. Karena memang kaidah agama mengatakan bahwasanya siapapun yang menghadap ke arah kiblat dan dia sholat, maka dia adalah ahli kiblat. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, man istaqbala qiblatana, apabila ada orang menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, kemudian memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulihi, maka orang tersebut adalah orang Islam yang wajib untuk dijaga karena dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat ada orang sholat kemudian memakan sembelihan kita, pada saat Idul Kurban dia makan bersama kita, maka pastikan bahwasanya dia adalah saudaramu sesama muslim. Insyaallah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum Nusantara. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimu alal muslimi haram. Orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain haram. Haram itu artinya bukan haram najis ya. Haram itu artinya suci. Apa yang disucikan? 3. Damuhu, darahnya, maluhu, hartanya, wa irduh, dan kehormatannya. Maka tidak boleh apabila kita melihat ada orang menghadap ke arah kiblat, kemudian dirinya sholat, memakan sembelihan kita, lantas kita mudah sekali menuduh orang tersebut sebagai ahli bid'ah, menuduh orang tersebut sebagai pelaku kesyirikan. Gak boleh seperti itu. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan kita untuk jadi orang seperti itu. Kita pahamlah dengan kisah-kisah dalam sirah nabawiyah betapa Nabi sangat menjaga dari penerapan hudud apabila ada syubhat. Contoh satu riwayat, Sayyidina Usamah bin Zaid ketika sedang perang sempat membunuh orang Yahudi yang sudah bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, ditombak. Kisah tersebut sampai ke telinga Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai ke telinga Nabi SAW, maka ditanya oleh Nabi SAW, Usamah, benar kamu bikin begitu? Benar ya Rasul. Kenapa kamu bikin begitu? Bukannya orang tersebut sudah bersyahadat, sementara saya sudah mengatakan, mungkin begitu kan pikirannya. Kalau kita komparasikan dalilnya kan begitu. Sementara Nabi sudah mengatakan, man istaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillah wa rasulih. Nabi sudah mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah yabtaghi bihal wajh Allah dakhalal jannah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah mencari keridhaan Allah maka akan masuk surga. Kenapa masih kamu bunuh juga? Ya Rasulullah, orang itu bersyahadat karena takut atas tombak saya. Dia takut mati ya Rasulullah, bukan takut kepada Allah. Tahu enggak apa kata Nabi SAW? Halla syaqaqta qalbah. Apakah kamu sudah membelah dadanya? Apakah kamu sudah membelah hatinya? Sampai kamu berani-berani untuk menghakimi orang itu bersyahadat hanya karena takut tombakmu? Di sini kita bisa mengambil satu kesimpulan, kita tidak boleh menghukumi orang semata-mata karena interpretasi yang salah dari pikiran kita. Misal ada orang bikin maulid Nabi, ada orang lagi bikin haul dan lain sebagainya. Jangan kita katakan ini ahli bid'ah, ini syirik, ada orang ziarah ini syirik. Sudahkah kita duduk dengan mereka? Tidakkah kita mengetahui bahwasanya mereka lakukan itu adalah sunnah? Tidakkah kita mengetahui bahwasanya ada puluhan hadis Nabi yang menjadi dalil? Ada ratusan ayat Al-Quran yang menopang argumentasi mereka? Maka jangan sampai kita mudah di dalam menuduh orang lain.
Nah, di dalam adabnya nih, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim mengajarkan kepada kita. Di zaman Nabi Muhammad SAW dahulu kala, ada dua orang sahabat yang sangat alim. Yang pertama, Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Sayyidina Zaid bin Thabit, katib atau sekretaris Rasulullah SAW, pencatat wahyu dan juga yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengajak debat, menantang Sayyidina Zaid bin Thabit untuk berdebat dengan beliau secara open di depan Ka'bah. Ibaratnya kalau di zaman sekarang, bikin debat terbuka. Pasang spanduk, debat antara Ustadz Fulan dengan Ustadz Fulan. Di depan Ka'bah, secara open. Bahkan dalam riwayatnya dikatakan sampai sumpah mubahalah. Apakah kisah ini berhenti sampai di situ? Tidak. Pada suatu hari, Sayyidina Abdullah bin Abbas melihat Sayyidina Zaid bin Thabit keluar dari rumahnya dengan mengendarai kendaraannya. Lalu Sayyidina Abdullah bin Abbas mendatangi Sayyidina Zaid bin Thabit dan menuntun pelananya kal abdi, sebagaimana seorang budak menuntun pelana tuannya. Sontak Sayyidina Zaid bin Thabit kaget. Tanah hayabna amir Rasulillah, wahai anak paman Rasulullah, apa nih kamu buat? Nggak pantas. Bagaimana kalau orang melihat ini? Bagaimana mungkin keluarga Nabi, ahlu bait Nabi justru malah menuntun orang biasa seperti saya? Ini tawaduknya beliau, padahal beliau ulama besar. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan ulama dan orang-orang yang diagungkan, orang-orang yang dibesarkan, orang-orang yang dituakan di antara kami. Kemudian Sayyidina Zaid bin Thabit mengatakan, arini yadak, tolong kemarikan tanganmu. Dicium tangan Abdullah bin Abbas, seraya mengatakan, wa hakadha umirna an naf'ala bi ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan keluarga Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita tarik nih dalam kehidupan kita. Kita boleh berbeda pendapat dengan siapapun, dengan kolega kita, teman kantor kita, murid kita, guru kita, dan lain sebagainya. Tapi adab dan etika kita dijaga atau tidak? Sebagaimana sahabat, kita mengaku mengikuti sahabat, mengikuti salaf, tapi etika kita jauh dari salaf. Kalau kita betul-betul beretika, maka hendaknya ketika kita melihat orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan sampai kita hakimi. Jangan sampai kita katakan ini ahli bid'ah, masuk neraka dan lain sebagainya. Permasalahannya apabila ada satu orang kita tuduh sebagai ahli bid'ah dan orang tersebut bukan ahli bid'ah, sanggupkah kita menanggung dosa satu orang? Nah, ini yang kita tuduh ratusan bahkan jutaan orang. Maka hati-hatilah kita, jangan sampai kita menuduh orang-orang tersebut secara sembarangan. Ini menunjukkan adab dan etika kita tidak baik. Lantas adakah pointer-pointer atau poin-poin titik-titik dari para ulama yang akan memudahkan kita apabila kita hendak berdiskusi dengan orang lain? Banyak. Yang pertama, sidqun niyah. Niatnya harus benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kita semua hafal hadisnya. Kita semua tahu bahwasanya setiap amalan perbuatan tergantung dengan niatnya. Akan tetapi tahukah kita bahwasanya dalil ini, hadis ini diriwayatkan sebanyak 9 kali oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dari 7.275 hadis yang dikompres dari 100.000 hadis sahih, sebagaimana dibahas secara detail dan rinci oleh Al-Imam Ad-Darqani di dalam Fathul Qarib beliau, bahwasanya Imam Bukhari mengulang hadis itu 9 kali. Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan menunjukkan bahwasanya niat memiliki porsi besar di dalam agama, yaitu sepertiga agama, sangat bergantung terhadap niat pelakunya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Assalamualaikum Nusantara. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah. Niat itu menjadi sangat penting dan menentukan. Kalau kita mau menasihati orang, misalkan ada orang melakukan satu amalan yang salah, dia sholat, rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, bacaan Qur'annya salah, kita mau menegur, maka perbaiki dulu niat kita. Apa niat kita negur? Jangan-jangan kita menegurnya hanya sebatas supaya kita dibilang alim, supaya kita dibilang amar ma'ruf nahi mungkar, wal iyazubillah, kita tidak akan mendapatkan pahala secuil pun. Percuma. Bisa jadi orang itu benci kepada kita dan kita tidak mendapatkan pahala apapun dari dia. Lalu, yang kedua, hendaknya sebelum kita menyampaikan opini kita,
ikhtiyarul amkinah wal azminah al mulaimah wal munasibah. Hendaknya kita memilih tempat dan platform yang baik. Kata Imam Asy-Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani radhiyallahu taala anhum ajma'in, beliau mengatakan, "Man wa'adha akhahu sirran faqad nasahahu wa zanah, wa man wa'adha akhahu jahran faqad faddahahu wa syanah." Barang siapa menasihati saudaranya di dalam ruang lingkup yang tertutup, private lah. Saudaraku, sebentar deh, saya mau menasihati kamu. Boleh nggak saya bicara dengan kamu? Sambil kita beliin makanan misalkan. Beliin aja tahu dadakan, kan murah, 10.000 dapat banyak tuh, dapat 20. Ketika dia sedang ngunyah tahu dadakan yang enak dan hangat itu, baru kita nasihatin. Tadi kamu sholatnya rukunya kurang sempurna. Tadi bacaan Quran kamu Al-Fatihahnya itu salah. Tadi kamu ketika kamu sholat ternyata kamu kurang 1 rakaat. Coba bayangkan, udah dikasih makan, dikasih nasihat. Maka sesungguhnya orang yang seperti itu sudah memberikan perhiasan secara cuma-cuma kepada saudaranya dan dia sudah memberikan keikhlasan. Akan tetapi kalau ada orang menasihati saudaranya di dalam ruang lingkup yang publik, sengaja berteriak. Misalkan kita berteriak, sholatnya salah, ulang sholat kamu, tidak benar, ruku kamu tidak sempurna, bacaan Quran kamu salah-salah dan lain sebagainya. Maka orang seperti itu tidak memberikan apapun melainkan hanya merobek kehormatan saudaranya. Waliyahzubillah. Fama yabqa min dzalika. Lantas apa yang tersisa dari itu? Sudah niat nggak benar, cara salah. Ilustrasi kedua, kita punya baju, kita berangkat dari rumah bagus. Tiba-tiba tidak sadar baju kita tersangkut satu objek dan robek di bagian belakang kita. Bayangkan ada 2 jenis orang yang meminta Anda untuk mendengarkan nasihatnya, tapi dengan cara yang berbeda dan dengan tempat yang berbeda. Yang satu menasihati Anda di ruang publik secara terbuka dengan suara berteriak, yang satu dengan sembunyi-sembunyi dan tertutup. Bagaimana perasaan Anda diteriaki di tengah jalan? Itu baju Anda robek. Tidak mungkin kita akan menerima nasihat itu dengan baik. Akan tetapi apabila datang orang tersebut membisikkan kepada kita, wahai saudaraku, sesungguhnya bajumu sudah robek. Hendaknya kamu perbaiki pakaianmu, hendaknya kamu perbaiki bajumu. Maka insya Allah orang tersebut bisa menerima masukan dari kita. Yang ketiga, tarkul miro. Ini yang paling penting, meninggalkan debat kusir. Terkadang kita sudah menyampaikan nasihat kita, terkadang kita sudah menyampaikan ilmu kita, tapi memang ada orang-orang yang tidak bisa terima dan itu harus kita maklumi. Kalau ada orang yang muta'annid, bahasa agamanya itu muta'annid, artinya dia muta'assib bi ra'yihi, betul-betul berpegang teguh kepada pendapatnya, nggak mau nerima kebenaran. Coba kita renungkan nih sabda Nabi SAW. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Saya jamin satu rumah di ujung surga bagi siapa saja yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Tuh camkan, meskipun dia benar. Kalau sebelumnya kita sudah bahas orang yang meninggalkan ghibah, menjaga lidahnya bisa masuk ke dalam surga, kali ini orang yang meninggalkan debat kusir. Dia sudah menasihati saudaranya yang salah, kemudian saudaranya tersebut bukannya menerima, malah memarahinya. Maka kalau dia meninggalkan di dalam keadaan seperti itu, perdebatan yang tidak ada faedahnya, perdebatan yang percuma, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin baginya surga. Wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku jamin satu tempat di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Meskipun bercanda. Wa ana za'im bi baitin fi 'alal jannah liman hasana khuluqah. Dan aku jamin satu rumah di atas surga bagi yang memperbaiki akhlaknya. Pernah nggak kita berpikir, kenapa di dalam surat Al-Baqarah kok disebutnya Baqarah, sapi? Kan konteksnya banyak. Konteksnya sangat luar biasa banyak. Ada umroh, kemudian ada Baitullah, ada Nabi Musa. Kenapa sih dinamain Baqarah? Kata Syekh Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memalingkan orang-orang yang membaca surat Al-Baqarah ke dalam kisah Bani Israel yang kerjaannya selalu membantah nabinya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, jauhi. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan, maka lakukan semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena seolah-olah nih ya, karena innama itu adatul qasri wal hasri,
Karena innama itu seolah-olah mengisolir segala sesuatu yang ada di dalam sebuah teks. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan begini, sesungguhnya satu-satunya hal yang bikin celaka orang Bani Israel, yang bikin celaka orang Yahudi dan Nasrani, kathratu masailihim, banyak nanya sama nabinya, waqtilafum ala anbiyaihim, dan juga banyak mendebat nabinya. Wal'iyadzu billah. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi mengatakan, idza aradallahu bi 'abdin khairan, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Kalau Allah sudah suka dengan antum, sudah suka dengan keluarga antum, sudah suka dengan jamaah antum, pengajian antum, semualah yang ada kaitannya dengan hidup antum, fataha alaihi babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu amal dan menutup rapat-rapat pintu perdebatan. Tapi sebaliknya, man aradallahu bi 'abdin syarran, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tidak suka dengan Anda, sudah enggak suka dengan keluarga Anda, jamaah Anda, fataha alaihi babal jadal wa aghlaqa alaihi babal amal, maka Allah akan buka pintu perdebatan dan Allah tutup pintu amal. Salatnya di Facebook, iktikafnya di Instagram, baca Qur'annya di WhatsApp, sehingga akhirnya tidak mampu untuk menerapkan apa yang dia ketahui di dalam kehidupannya. Tinggalkan perdebatan, fokus dengan amal ibadah. Semoga jadi kajian yang bermanfaat. Tetap bersama kami. Assalamualaikum Nusantara. Astagfirullahaladzim. Saya titipkan antum semua kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.